Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa anzala wa wada'a ilayhi min haqqil karim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asraful 'adid sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, amal ketaatan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, amal ketaatan yang lebih utama jika ditunaikan secara terbuka bersama kaum muslimin yang lain, seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan yang kedua adalah amal ketaatan yang lebih utama dikerjakan secara rahasia, seperti sholat sunnah, sedekah, puasa sunnah, dan ibadah sunnah. Untuk amal ketaatan kategori kedua ini boleh dikerjakan secara terbuka, namun penilaiannya secara rahasia lebih utama dan lebih besar pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu qat'un min 'amalin shalihin falyaf'al." Barang siapa di antara kamu mampu melakukan amal soleh secara rahasia, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Adiyah Al-Maqdisi. Di antara keutamaan menyembunyikan amal ketaatan, yang pertama adalah mengundang kecintaan Allah kepada diri. Amal ketaatan yang dilakukan secara rahasia menunjukkan keikhlasan pelakunya untuk meraih ridho Allah SWT. Karenanya Allah lebih mencintainya daripada orang-orang yang melakukannya secara terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal qawi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang
yang kaya dan menyembunyikan amal kebaikannya. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam riwayat bahwa salah satu dari 3 orang yang dicintai Allah adalah orang yang berusaha menyembunyikan amal ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal qaumu yusafiruna fa yatulu surahum hatta yuhibbu an yasfil arda fa yasiruna fayatanahha ahaluhum fa yusalli hatta yuqaddaru bi rahilihi." Ada sekelompok orang melakukan perjalanan ke tempat yang sangat jauh, yang mereka berkeinginan singgah di suatu tempat untuk beristirahat, lalu salah seorang di antara mereka memisahkan diri untuk melakukan sholat. Setelah itu ia memakmurkan mereka untuk meneruskan jalan. Hadis riwayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yaitu meraih naungan Allah di hari kiamat. Amal kebaikan yang kita kerjakan secara rahasia akan menjadi sarana bagi kita untuk meraih naungan dari Allah pada hari kiamat. Dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti, terdapat 3 golongan orang yang meraih keutamaan itu karena melakukan amal ketaatan secara rahasia. Mereka adalah warajulun da'atuhu wara'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminu ma yunfiq simaluhu, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat 'ainahu. Seorang lelaki yang diajak wanita berzina oleh seorang wanita yang memiliki jabatan dari kecantikan, lalu ia menolak seraya berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Seorang lelaki yang mengingat Allah, mereka sendiri lalu kedua matanya bercucuran air mata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yaitu menyelamatkan pelakunya dari kesyirikan. Amal kebaikan secara rahasia akan menyelamatkan pelakunya dari kesyirikan dan kemunafikan, karena dengan menyembunyikan amal kebaikan ia akan selamat dari niat riya dan sum'ah, yang termasuk syirik kecil dan menjadi ciri orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla yura'i faqad asyrak, wa man shoma yura'i faqad asyrak, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak." Barang siapa melakukan salat karena riya, maka dia telah syirik. Barang siapa melakukan puasa karena riya, maka dia telah syirik. Barang siapa bersedekah karena riya, maka dia telah syirik. Hadis riwayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia, dan di dalam mereka menyebutkan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat yaitu jadi bukti kebenaran dan ketulusan iman. Amal kebaikan secara rahasia adalah bukti kebenaran dan ketulusan iman. Ayyub As-Sakhtiyani berkata, "Demi Allah, tidaklah benar amal seorang hamba jika tidak dilakukan secara rahasia dan tidak mengetahui kedudukan amal kebaikan
tadi itu Bishr bin Harits berkata, tidak akan menemukan indahnya akhirat seorang yang suka memamerkan amalnya. Ia juga berkata, tidak ada seorang pun yang tinggal dunia melainkan akan membenci kematian. Barang siapa dulu terhadap dunia, maka ia lebih suka untuk berjumpa dengan Rabbnya, dan tidak ada ketaatan kepada Allah bagi orang yang bertahan dengan kebenaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang keenam yaitu merealisasikan posisi tertinggi di sisi Allah. Amal kebaikan secara rahasia dapat menempatkan seorang muslim pada posisi tertinggi di hadapan Allah, yaitu posisi ihsan. Sebagaimana hadis Jibril ketika bertanya, beritahukan kepadaku tentang ihsan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, yang keenam itu mengundang keberkahan dan keselamatan. Amal kebaikan secara rahasia ini akan mendatangkan keberkahan di dunia dan keselamatan di dunia dan akhirat. Seorang ulama berkata, jika amal rahasia telah menjadikan budaya dan menjadi budaya setiap muslim, maka keberkahan akan memancar dan kebaikan akan melayani seluruh masyarakat. Jika kita melihat krisis yang terjadi di dunia ini, maka kita akan tahu bahwa krisis itu disebabkan pertama, kemungkaran yang jelas, dan yang kedua yaitu kemungkaran samar, kemungkaran yang jelas sudah kita ketahui bersama. Sedangkan kemungkaran yang samar adalah minimnya amal ketaatan dilakukan secara rahasia. Seperti amal rahasia hanya keluar dari hati yang dipenuhi cinta kepada Allah dan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa memilah diri mana ibadah yang bisa kita kerjakan secara terang-terangan dan mana ibadah yang bisa kita lakukan secara tersembunyi yang hasilnya akan dilihat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Habib
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة على أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله